Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba mengenerate Brownian motion menggunakan fungsi yang berbeda dari fungsi yang pernah kita gunakan untuk membangun Brownian motion di video sebelumnya, di mana fungsi ini diambil dari buku yang ditulis oleh David Applebaum tahun 2009 yang berjudul Levy Process and Stochastic Calculus. Nah, Brownian motion tersebut ya didefinisikan oleh ini VT sama dengan akar 2 dibagi pi dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga sin pt dikali n ditambah setengah dibagi n ditambah setengah dikali zn. Nah, di mana barisan Zn ini merupakan barisan variabel random berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya 1, atau dengan kata lain berdistribusi normal standar yang bersifat IID. Artinya variabel-variabel random ini berdistribusi identik sama ya dan saling independen. Nah, misalkan pada kesempatan kali ini kita akan membangun Brownian motion ini pada suatu interval waktu 0 sampai T besar katakanlah. Nah, lalu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita harus membangun atau mempartisi terlebih dahulu interval 0 sampai T besar, ya kita partisi secara seragam menjadi sebanyak M titik waktu ya. Nah, kalau dinotasikan T0 sama dengan 0, ada T1, T2, T3 dan seterusnya sampai Tm-1 sama dengan T besar. Nah, yang pertama waktunya. Lalu yang kedua, nah kita lihat definisi Brownian motion-nya di sini, bahwa Brownian motion ini merupakan deret ya. Nah, deret tak hingga. Jadi sukunya jumlahnya tak hingga. N sama dengan 0 sampai tak berhingga. Nah, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita ya tidak akan pernah bisa menjangkau sesuatu yang tak hingga. Bahkan komputer super canggih pun tidak akan bisa menjangkau tak hingga. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita gunakan pendekatan. Ya, kita gunakan, kalau teorinya adalah kita gunakan limit. Nah, tentu suku yang kita definisikan haruslah sukunya terbatas. Nah, misalkan suku deretnya ini kita batasi jumlahnya n kecil plus 1. Ya. Jadi nanti katakanlah ini indeks n-nya kita ganti k ya. Jadi k dari 0 sampai n. Makanya sukunya ada sebanyak n plus 1. Nah, tentu nantinya ya jika ingin representatif, tentu n-nya yang kita ambil nantinya n-nya yang cukup besar. Ya. Kalau secara teoretikal, semakin n-nya mendekati tak hingga, maka akan semakin merepresentasikan Brownian motion yang berupa deret tak berhingga ini. Ya. Nah, setelah itu ya, kita bangkitkan variabel random zk berdistribusi normal standar. Ya, nantinya didapat nilai-nilai variabel random ini z0, z1, z2 dan seterusnya sampai zn. Nah, tentu karena mulainya dari 0 sampai n berarti banyaknya ada n plus 1. Nah, setelah itu baru kita mendefinisikan Brownian motion-nya. Ya, karena ini Brownian motion standar, jadi V di T0 atau sama dengan V0 nilainya sama dengan 0. Lalu VT1 sama dengan akar 2 dibagi pi dikali sigma K sama dengan 0 sampai N ya. Sin pi T1 dikali K tambah setengah dibagi K tambah setengah dikali zk. Nah, di sini kalau kita ini namanya deret ya. Berarti kan nanti jumlahan suku-suku. Di sini indeksnya mulai dari K sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan dulu yang ketika K sama dengan 0. Berarti
Kalau K-nya sama dengan 0, berarti yang di dalam ini sinus pi T1 dikali setengah, ya, atau pi T1 dibagi 2, lalu semuanya dibagi 0 ditambah setengah. Berarti dibagi setengah artinya sama dengan dikali 2. Maka muncul ini suku yang pertama ini 2 dikali akar 2 dibagi pi kali sinus pi T1 per 2 dikali Z. Nah, K0 Z0 ditambah, nah ini suku setelahnya, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya, ya. Nanti untuk V di T2 berarti tinggal disubstitusi T-nya ini ya oleh T2 dengan penjelasan yang sama, nanti diperoleh, nah suku yang pertama adalah 2 akar 2 dibagi pi dikali sinus pi T2 dibagi 2 kali Z0 ditambah suku kedua, ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N plus 1 atau ketika K-nya sama dengan N. Nanti analog untuk yang V di Tm-1. Nah, di sini mengapa indeks yang pertama kita jabarkan, ya, kita munculkan terlebih dahulu, karena ini nanti terkait bagaimana cara kita membangun iterasinya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita membangun Brownian motion ini, kita langsung ke MATLAB, ya. Nah, bisa dilihat, kita buat script baru. Nah, misalkan kita buat function file saja, ya. Function. Nah, outputnya itu adalah waktu, titik-titik waktu, dan juga nilai Brownian motion di waktu-waktu yang didefinisikan. Ya, misalkan namanya Brownian motion 2 katakanlah, karena untuk membedakan dengan Brownian motion yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini inputnya adalah misalkan T besar, M dan N, ya. Nah, di mana untuk lebih memudahkan mengingatnya, ya, T itu merupakan batas interval waktu. Jadi batas yang kanan, ya, batas interval waktu, ya, sebelah kanan. Lalu M ini menyatakan jumlah node-nya, jumlah titik-titik waktunya, ya, jumlah node diskretisasinya, diskretisasi interval 0T besar tadi, ya, sebanyak M. Lalu ada juga di sana N. N ini, ya, ingat nantinya jumlah suku deretnya itu sebanyak N plus 1. Mungkin kita tulis seperti ini, suku deretnya berjumlah N plus 1. Jadi N itu nanti kaitannya dengan suku deret. Tentu nantinya haruslah N itu nilainya harus yang besar, ya, agar kalau semakin besar nilainya kan semakin mendekati tak hingga. Jadi deretnya kan semakin mendekati sukunya, banyaknya semakin tak hingga, ya. Sedangkan definisi formalnya dari fungsi ini pun juga deret tak hingga, ya. Nah, setelah itu langkah yang pertama yang kita definisikan adalah waktunya. Kita gunakan linspace, ya. Linspace, jadi interval 0 sampai T besar kita bagi atau kita jadikan sebanyak M titik. Nah, inilah. Nah, jadi perintah linspace 0 TM itu nanti outputnya itu adalah array, ya, nilainya dari 0 sampai T besar dan jumlahnya ada sebanyak M. Nah, titik-titik waktunya sudah ada. Lalu sekarang V-nya, Brownian motion-nya. Nah, tentu Brownian motion-nya kan nilai fungsi di titik tersebut. Jadi jumlahnya kan juga sejumlah T itu. T-nya kan jumlahnya ada sebanyak M, ya. Nah, untuk itu kita siapkan dulu tempatnya, ya, tempatnya nilai fungsi itu zeros seukuran atau sama ukurannya dengan T. Nah, jadi ada sebanyak M nanti.
Kita siapkan tempatnya dulu. Nah, ingat, sebelum kita mendefinisikan Brownian motion, kita definisikan variabel random normal dulu. Ya, kalau di teorinya adalah Z ini. Sebanyak berapa? Sebanyak N plus 1. Kalau secara teoritis, indeksnya mulai dari 0, Z0, Z1 sampai Zn ya. Kita definisikan dulu. Misalkan kita simbolkan dengan E lah ya. Random normal. Ya, berdasarkan normal standar, ukuran sebanyak berapa? Sebanyak N plus 1. Nah, kita sudah ada. Nah, setelah itu baru kita masuk ke mendefinisikan Brownian motion-nya. W1. Oh maaf, W-nya belum ya. W1. W yang pertama ingat. Kalau Brownian motion standar, W yang pertama nilainya 0. Nah, lalu W yang selanjutnya bagaimana? For, katakanlah kita gunakan indeks J dari 2 sampai M berarti ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk setiap WT1 kan berarti kalau di posisi MATLAB-nya adalah W yang kedua, W2. Perhatikan di sini kita definisikan suku awalnya dulu. Ya, nanti untuk semua W baik WT1, WT2 dan seterusnya WT3 sampai WTMN1 kita definisikan dulu yang suku awal ini loh. Yaitu 2 akar 2 per pi dikali sinus pi T1 per 2 dikali Z0. Kalau WT2 T-nya diganti T2. Kalau WT3 T-nya diganti T3. Ya, dan Z0 di sini itu adalah nilai variabel random yang pertama. Berarti dalam hal ini kita adalah E yang pertama, E1 berarti ya. Nah, kita definisikan dulu suku pertama. Misalkan kita simbolkan V0 suku pertama itu. Apa? 2 kali tadi ya. 2 kali akar 2 dibagi Pi. Ini saya kurung dulu. Semuanya baru dikali sinus Pi dikali T yang ke C. Betul ya? Kalau W2 kan berarti T2 tadi dibagi 2, ini dikali E yang pertama. E-nya kan tetap nggak pernah berubah. Di sini yang berubah adalah T-nya ya. Kalau yang Z-nya tetap. Di sini ini tetap Z0, WT2 ini tetap Z0, nanti sampai terakhir pun tetap Z0. Yang membedakan adalah T-nya. Kalau W di TMN1 ini TMN1. Kalau WT2 gunakan T2, WT1 gunakan T1. Oleh karena itu di sini TJ ya. Ini suku pertama. Lalu untuk katakanlah ini kita beri keterangan lah ya. Ini untuk K-nya sama dengan 0. Nah, suku setelahnya kan belum. Suku setelahnya mulai dari K1, K2 ya. Nah, nanti secara umum ya, K1, K2 ini kan sama. Yang membedakan hanya T-nya. Jadi for K dari 1 sampai N ya. Nah, misalkan kita simbolkan W1 dulu, kita notasikan W1. W1 itu apa? W0 berarti W yang sebelumnya, suku pertama ditambah, nah gitu caranya. Ditambah SQRT 2 ya dibagi pi. Ini kita tulis dulu cara umum sinus lalu dikali sinus pi dikali T yang ke J. T-nya kan sesuai indeks waktu Brownian motion-nya ya, berarti yang J dikali K ditambah setengah 0,5 ya. Lalu ini semua dibagi K ditambah setengah 0,5. Ini semua sinusnya dikali E yang ke K ditambah 1 ya. Nah,
ini pendefinisian suku setelah ini W0 ditambah, nah ini akar 2 per pi dikali sinus pi dikali TJ dikali K ditambah 0,5 dibagi K ditambah 0,5 sinusnya ini dikali E kali E yang ke K plus 1. Nanti loh, mengapa E nya kok K plus 1? Nah, kita lihat di sini kalau K nya 1 berarti Z1 tapi ingat di sini Z1 itu adalah nilai variabel random yang kedua, berarti E2 kalau di MATLAB-nya ya, makanya E2. Nah itu loh, kalau K nya 1 kan berarti E2 kan K plus 1 ya. Nah jadi sampai baris ke-12 ini kita sudah mendapatkan jumlahan 2 suku ya, jumlahan 2 suku deret. Nanti W0 yang baru adalah W1 yang lama, jadi ini. Oke, sampai baris ke-13 kita dapati W0 itu adalah jumlahan 2 suku pertama dari deret ya. Nah nanti ini looping terus, muter terus kalau K-nya 2. Jadi W1 nya adalah W0 yang ini 2, yang jumlahan 2 suku ditambah 1 suku lagi. Nah jadi W sekarang sudah ada jumlahan 3 suku, gitu terus muter terus sampai K sama dengan N. Nanti diperoleh jumlahan N plus 1 suku deret. Nah lalu W nya apa? WJ, nilai Brownian motion nya itu. W nya adalah ya W0 yang terakhir sudah didefinisikan, itu adalah W0. Kan kalau jumlahnya sudah sampai N plus 1, nah itulah nilai daripada Brownian motion di titik TJ-nya ya, WJ-nya, yaitu W0 yang terakhir didefinisikan. Lalu kita tutup ya, kita simpan dengan nomor yang sama. Oke ya. Nah lalu coba kita jalankan ini. Misalkan kita ambil intervalnya 0,1 lah, M nya nanti ada sebanyak 100 titik. Misalkan N nya mendekati tak hingga ya, jadi harus besar ya. Misalkan oke, kita ambil 1000 dulu. Nah kita sudah dapati nilai ada 100 nilai T dan 100 nilai fungsi Brownian motion V di titik T. Nah kita bisa plot nanti ya, kita coba gambarkan. Nah bisa dilihat loh, wah ini masih terlihat patah-patah ya. Nah ini barangkali banyaknya nilai fungsinya kurang ini ya. Oke, kita bisa tambahin nanti banyaknya, misalkan 0 sampai 1 kita buat menjadi 500 titik katakanlah ya. Nah coba kita plot. Nah ini sudah ya, sudah mulai terlihat. Nah mungkin coba kita jalankan. Nah ini nah saya jalankan ulang ya, tanpa merubah programnya sedikit pun. Ini coba kita timpakan, kita plot lagi ya. Nah coba kita lihat, loh kok nilainya berbeda ya, padahal di codingnya kita tidak merubah apapun. Oke, coba kita lagi deh. Nah coba kita jalankan lagi ya, tanpa merubah apapun, hanya langsung menjalankan programnya saja. Kita lihat, loh nilainya berbeda lagi ya. Nah mengapa bisa demikian? Nah ini kasusnya sama ya, sudah kita sampaikan di video sebelumnya juga ya, bahwa Brownian motion ini nilainya ya, ini kan dibangun oleh ini loh, variabel random berdistribusi normal standar. Ini random n, random normal. Nah setiap kali kita menjalankan perintah random normal, itu akan muncul nilai-nilai yang setiap kali kita jalankan, setiap kali pasti berubah ya. Kalau
nilai E-nya ini, variabel random normalnya berbeda, otomatis nilai fungsi Brownian motion yang didefinisikan oleh E ini juga berbeda. Makanya jangan kaget nanti kalau setiap kali kita membangun Brownian motion itu gambarnya ya, grafiknya, pola grafiknya itu akan selalu berbeda-beda walaupun menggunakan satu fungsi yang sama. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Nah, insya Allah di video berikutnya kita akan mengimplementasikan Brownian motion ini ya dalam persamaan diferensial stokastik. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.